Balok di atas bermasa 2 kg berada pada bidang datar kasar dan didorong dengan gaya F10 Newton. Nah, gaya yang diberikan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Kemudian koefisien gesek statis 0,6 dan koefisien gesek kinetis adalah 0,2. Yang ditanya adalah berapa besar gaya gesek yang bekerja. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar diagram gaya yang bekerja pada balok tersebut. Kita lihat gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, gaya berat itu arahnya selalu ke pusat bumi. Nah, karena ini pada bidang datar berarti gayanya ke bawah. Nah, selain itu, berarti balok memberikan gaya berat terhadap lantai, sehingga lantai memberikan gaya normal terhadap balok yang arahnya berlawanan. Oke. Kita lihat juga di sini bahwa gaya yang diberikan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar. Nah, berarti gaya ini nanti bisa kita uraikan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu X kita beri nama Fx. Sedangkan gaya yang bekerja pada sumbu Y kita beri nama Fy. Oke. Nah, berarti kalau diberi gaya seperti ini nanti baloknya akan bergerak ke kiri kan. Nah, kalau balok bergerak ke kiri berarti dia juga punya gaya gesek yang arahnya berlawanan, yaitu ke kanan. Atau kita beri simbol F gesek, Fg. Selanjutnya kita perlu menentukan berapa nilai Fx dan Fy. Nah, untuk menentukan nilai Fx dan Fy kita dapat gunakan aturan trigonometri kan, untuk menguraikan gaya ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Pertama kita cari dulu Fx. Nah, nilai Fx dapat kita cari dengan Fx sama dengan F cos theta. Oke. Sama dengan cos theta-nya di sini adalah 60 kan, sudut antara gaya dan bidang. F-nya sendiri adalah tadi 10 Newton. Diketahui di soal 10 Newton dikali cos 60 nilainya adalah setengah, sehingga Fx adalah 5 Newton. Selanjutnya kita perlu mencari nilai Fy. Fy sama dengan F sin theta. Nah, F-nya tadi sama dengan 10 dan sin theta-nya adalah 60 derajat. Nah, nilai dari sin 60 adalah setengah akar 3, sehingga Fy sama dengan 10 dikali setengah akar 3. Sehingga diperoleh Fy sama dengan 5 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya kita perlu menentukan gesekan statis antara balok dan bidang. Nah, kenapa kok gesekan statis? Nah, karena di soal kan tidak diketahui apakah benda itu diam atau bergerak. Nah, pertama kita perlu menentukan berapa besar gesekan statis antara balok dan bidang. Oke, gaya gesekan statis atau Fs sama dengan μs dikali n. Nah, μs adalah koefisien gesek kinetis antara balok dan bidang, dan n adalah gaya normal. Nah, diketahui di soal tadi μs-nya adalah, atau koefisien gesekan statisnya adalah 0,6 dikali dengan n. Lah, berapa nilai n? Oke, untuk menentukan nilai n kita perlu meninjau sistem balok terhadap sumbu Y. Nah, kita buat kesepakatan kalau gayanya arahnya ke atas berarti positif, kalau ke bawah berarti negatif. Oke, berarti karena benda tidak bergerak terhadap sumbu Y, berarti sigma Fy-nya sama dengan 0. Benda kan bergerak terhadap sumbu X kan. Oke. Nah, tadi kalau ke atas kan gayanya positif, positif, kalau ke bawah negatif, berarti N minus W minus Fy sama dengan 0. Kita pindah ruas yang negatif, kita pindah ke kanan sehingga menjadi N sama dengan W plus Fy. Nah, N sama dengan W itu sendiri adalah massa balok dikali percepatan gravitasi ditambah Fy-nya tadi kita peroleh 5 akar 3 Newton. Kita masukkan. Kemudian massanya tadi adalah 2, percepatan gravitasinya kita ambil yang gampang saja, 10 ditambah dengan 5 akar 3 nilainya sekitar 8,66. Sehingga N-nya kita peroleh 28,66 Newton. Nah, nilai ini kita masukkan ke persamaan ini. Oke. Berarti Fs sama dengan 0,6 dikali 28,66.
Sehingga kita peroleh gesekan statisnya adalah 17,2. Nah, kita lihat di sini, gesekan statisnya adalah 17,2. Nah, apa ini maksudnya? Nah, gesekan statis itu dia memiliki nilai antara 0 sampai 17,2. Lah 17,2 ini adalah nilai maksimumnya kan. Apa itu maksudnya? Berarti untuk menggerakkan balok ini kita butuh gaya setidaknya lebih besar dari 17,2 Newton. Oke, misal gini. Balok ini mempunyai gesekan 17,2 Newton. Nah, kita beri gaya 15 Newton. Berarti kan gaya yang kita berikan lebih kecil dari nilai ini kan. Berarti balok diam. Nah, misal kalau kita beri gaya 18 Newton, berarti gaya yang kita berikan kan lebih besar dari gesekan statisnya. Berarti benda akan bergerak. Oke, karena Fx, gaya yang diberikan adalah lebih kecil dari Fs maksimumnya, maka benda dalam keadaan diam. Oke, karena benda dalam keadaan diam terhadap sumbu X, maka sigma Fx-nya sama dengan 0. Oke. Nah, berarti Fx min Fg sama dengan 0. Sehingga Fg sama dengan Fx. Fx-nya tadi kita peroleh 5 Newton, sehingga Fg atau gaya geseknya adalah 5 Newton.